Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخوة الإيمان رحمكم الله. Marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya semampu kita. Menjalankan perintah Allah sebagaimana yang Allah berikan kemampuan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atas kita. Kita Allah ciptakan di atas muka bumi ini menjadi hamba Allah. Apapun status kita di dunia ini, kita hanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kewajiban menjalankan perintah Allah, mencari ridha Allah, mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya jalan kebahagiaan ketika kita menjadikan satu tujuan kita, yaitu mencari ridha Allah, bukan ridha yang selain Allah, mencari kemuliaan dari Allah, bukan kemuliaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita memiliki berbagai macam jenis hukum. Ada yang berhukum sunnah, jika kita lakukan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ada yang hukumnya fardu kifayah. Jika kita melakukannya kita mendapatkan pahala. Kalau tidak ada yang melakukannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan jika ada yang melakukan, mereka cukup, maka kita gugur dosanya. Fardu kifayah. Dan ada juga yang hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap diri kita. Masing-masing kita yang sudah baligh memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah yang sifatnya fardu ain. Dan dari amalan yang memiliki hukum fardu ain yang wajib, ada lagi yang lebih wajib daripada yang wajib. Selain menjalankannya mendapatkan pahala, meninggalkannya mendapatkan dosa, tapi meninggalkannya ada konsekuensi lainnya. Kewajiban terbesar ketika kita menjadi seorang muslim itu adalah ibadah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, tiang agama, kewajiban yang paling wajib setelah kita menjadi muslim adalah mendirikan sholat 5 waktu. Dan ini juga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana konsekuensi meninggalkannya besar, menjalankan ibadah ini juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada waktu yang terbaik yang kita jalani sepanjang waktu 24 jam melebihi kebaikan ketika kita datang sholat ke masjid. Itu waktu paling mulia, waktu yang paling berharga selama seumur hidup kita adalah ketika kita sholat 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu terbaik kita sepanjang kehidupan kita setelah kita menjadi muslim. Waktu yang paling berharga adalah ketika kita bermunajat kepada Allah dengan sholat. Sebagaimana ini pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ay?" Kemudian apa lagi setelah itu? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. "Tsumma ay?" Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad, berperang melawan orang-orang musyrikin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah urutan yang diurutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat 5 waktu. Jika kita mencari jalan, ingin mencari ridha Allah, memiliki banyak dosa, ingin memperbaiki diri, dari mana memperbaikinya? Maka dari amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling mudah mendekatkan kita kepada Allah adalah salat 5 waktu. Datang, bagi laki-laki datang ke masjid. Waktu terbaik kalian, waktu dikatakan seseorang produktif. Kapan? Ketika pada hari itu dia bisa datang ke masjid 5 waktu. Produktif hari ini, paling produktif, paling bahagia, paling sukses ketika dia menyempatkan diri untuk datang menjalankan amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat juga adalah amalan yang menjadi patokan seorang hamba akan sukses atau enggak nanti di akhirat. Lihat kita sama salat kita bagaimana. Itu gambaran kita nanti di akhirat. Bagaimana nanti kita dihisab oleh Allah, lihat kita sama salat kita dulu. Itulah nanti hisab yang akan kita dapatkan. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuhum, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Sesungguhnya amalan yang paling pertama Allah akan hisab adalah salatnya. Salat 5 waktunya. Kalau salatnya baik, kedepannya semua amalannya akan ikut baik, dihisabnya akan mudah. Tapi kalau salatnya sudah rusak, kedepannya akan rusak juga. Akan rusak semua amalan setelah salat yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kunci keselamatan, petunjuk, hidayah bagi kita adalah ketika kita menjaga salat. Kebahagiaan adalah kita ketika kita menjaga salat, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah menjelaskan orang mukmin yang paling bahagia memiliki beberapa sifat. Allah sebutkan banyak sifatnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allah sebutkan sifatnya banyak. Yang paling pertama Allah sebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana mereka ketika melakukan salat mereka khusyuk melakukannya. Allah sebutkan sifat-sifat seterusnya. Di akhir Allah sebutkan lagi tentang salat. Alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yang mana mereka ini orang-orang yang paling bahagia, yang kepada salat mereka selalu menjaganya. Ini kunci seorang mukmin mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang Allah katakan. Begitu juga kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang menjaga salat adalah orang yang paling bahagia. Orang yang mendapatkan cahaya, kebahagiaan, enggak gampang mengeluh. Bahagia, keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang salat, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat,
maka Allah akan berikan kepada dia cahaya, petunjuk, kemudian keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidz 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat, dia enggak akan diberikan cahaya, tidak akan diberikan petunjuk, dan tidak ada keselamatan pada hari kiamat. Wa yuhsyaru yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Dan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang tidak menjaga salat akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, bersama dengan Qarun, dan bersama dengan Ubay ibn Khalaf. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan dengan orang-orang pembesar penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang tidak mau menjaga salat. Karena ini benteng terakhir kita menjadi muslim adalah ketika kita menjaga salat atau tidak. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yurfa' minan nasi amanah wa akhiru ma yabqa min dinihim shalah. Yang pertama diangkat dari manusia itu adalah amanat, dan yang paling terakhir yang melekat pada diri seorang muslim itu adalah salatnya. Kalau salatnya sudah enggak ada, enggak pantas dikatakan muslim. Kalau tidak mau menjalankan salat, jangan mengatakan diri kita muslim di mata Allah. Di mata manusia mungkin muslim, tapi Allahu a'lam, enggak tahu apakah Allah masih menganggap kita muslim atau tidak. Karena pembatas kita dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda kita dengan orang-orang non-muslim adalah salat. Kalau salat sudah enggak ada, salatnya sudah ditinggalkan, maka dia telah kafir. Ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama berselisih, apakah meninggalkan satu salat sudah kafir atau meninggalkan banyak salat? Berselisih. Ada mengatakan satu salat syahadat sudah keluar dari agama Allah. Ada mengatakan meninggalkan semuanya. Ini perselisihan para ulama yang sangat kuat. Sama-sama kuat pendapatnya. Jangan masuk ke perselisihan ini, karena ini amalan yang paling besar, salat. Yang lainnya amalan ketika ditinggalkan berdosa, tapi enggak sampai merubah status kita dari muslim menjadi kufur, kecuali satu amalan, yaitu salat 5 waktu. Konsekuensinya sangat besar dan juga pahalanya yang paling besar. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatil iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbuna telah memberitahu kita dan mengibaratkan kepada kita semua bahwa salah satu amalan yang menjadikan dia seakan-akan sedang melakukan tijarah, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perdagangan yang tidak ada kerugiannya sama sekali. Allah sebutkan salah satu amalannya adalah menjaga salat. Ketika kita menyempatkan diri untuk salat kepada Allah, ini adalah satu-satunya waktu ketika kita menjalankan pekerjaan yang enggak ada ruginya sama sekali. Apapun yang kita lakukan kemungkinan rugi. Walaupun kita menjadi orang baik di mata manusia, enggak semuanya bersyukur kepada kita. Enggak semuanya memberikan apa yang kita mau. Enggak semuanya membalas kebaikan dengan kebaikan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita datang menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan amal saleh, salah satunya salat, ini adalah satu-satunya waktu kita yang habis tanpa kerugian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran,
mendirikan salat, berinfak baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, membaca Al-Quran, mendirikan salat, berinfak. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka sedang melakukan perdagangan yang tidak ada kerugian di dalamnya. Semuanya akan diberikan apa yang dia mau. Mereka datang mengharapkan ridha Allah, Allah akan berikan keridhaan Allah. Allah akan berikan kemuliaannya, enggak ada kerugian sama sekali ketika kita datang menjumpai Allah dengan mendekatkan diri beribadah kepada Allah, khususnya membaca Al-Quran, mendirikan salat, berinfak. Lakukan ini terus. Ini adalah amalan yang Allah katakan seakan-akan orang ini sedang melakukan perdagangan yang tidak ada kerugiannya. Pasti untung, pasti akan mendapatkan kemuliaan. Ini adalah salah satu kemuliaan salat, dan banyak sekali kemuliaan salat 5 waktu jika kita mau mendirikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita dan juga keluarga kita, keturunan kita, orang-orang yang memerhatikan salat, orang-orang yang selalu mendahulukan amal soleh sebagaimana Allah perintahkan kita untuk memprioritaskannya dibanding dari amalan kita yang lainnya adalah salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, perintahkan kita untuk memerintahkan anak dan istri kita untuk mendirikan salat dan sabar untuk memerintahkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian untuk mendirikan salat dan sabar untuk memerintahkan mereka. Bukan sekali dua kali, berarti harus terus-terusan sabar. La nas'aluka rizqan, kami enggak minta rizki, nahnu narzuquk, kami yang memberikan rizki. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan balasan baik bagi orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wahmi hawzatad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'ihim minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimina fi kulli makan. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimina fi kulli makan. Allahumma farrij hammahum, Allahumma nafis karbahum, Allahumma shfi mardahum, Allahumma arham mautahum ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ja'alna min muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.